warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Tri Sutrisno MOR selaku dosen pembimbing, mohon izin saya untuk memaparkan hasil seminar pendidikan profesi guru PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2025. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Putut Sartuti, tempat tanggal lahir Wonogiri 27 Juli tahun 1997, NIM 2422520078, kelas PPG PGSD 4, asal daerah Wonogiri. Sebelum saya memaparkan hasil seminar, terdapat pengalaman belajar selama kuliah PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, yaitu terdapat 2 semester. Yang pertama yaitu semester 1, di mana terdapat 6 mata kuliah, yaitu yang pertama filosofi pendidikan, prinsip pengajaran dan asesmen 1, pembelajaran diferensiasi, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, dan praktik pengalaman lapangan 1. Kemudian untuk semester 2 terdapat mata kuliah pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, computational thinking, proyek kepemimpinan, seminar PPG, dan praktik pengalaman lapangan 2. Pada pembahasan seminar pendidikan profesi guru terdapat 5 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu ada identifikasi diri, yang kedua pembelajaran bermakna, yang ketiga artefak pembelajaran, yang keempat yaitu desain pembelajaran, kemudian yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama, identifikasi diri, yaitu visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah ingin mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian visi pribadi sebagai calon guru, yaitu saya ingin menjadi calon guru yang mampu memfasilitasi peserta didik saya sesuai dengan kemampuan peserta didik serta mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik dalam profil pelajar Pancasila dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam visi yang telah disebutkan, hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi tersebut yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan sebagai guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Kemudian yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran bermakna, di mana dalam pembelajaran bermakna ini terdapat hasil refleksi pengalaman belajar yang pernah saya lakukan selama 2 semester kuliah ini, yaitu pada topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu topik 2 peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Nah, setelah merefleksikan seluruh mata kuliah yang telah saya pelajari, saya menyadari bahwa pembelajaran yang paling berkesan bagi saya adalah pembelajaran sosial emosional yang didasarkan pada kerangka Castle, di mana materi ini tidak hanya menambah wawasan saya, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap cara saya mengajar dan berinteraksi dengan peserta didik.
Nah, melalui pendekatan PESEL, saya belajar untuk lebih memahami dan mengelola emosi pribadi sekaligus mendampingi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Hal ini dapat memungkinkan saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, penuh empati dan mendukung, sehingga mampu menunjang keberhasilan akademik sekaligus kesejahteraan emosional peserta didik. Pembelajaran sosial emosional yang berbasis PESEL ini menjadi landasan utama dalam praktik mengajar saya, yaitu dapat memberikan manfaat yang mendalam bagi pertumbuhan pribadi maupun profesional saya sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, dari topik tersebut terdapat artefak pembelajaran yang mendukung saya untuk merefleksikan topik tersebut, yaitu pada topik 2 aksi nyata. Nah, melalui aksi nyata pada topik 2 ini saya mendapatkan pemahaman bahwa penerapan sosial emosional oleh guru itu sangat penting, di mana guru harus memiliki kepedulian dengan memahami emosi peserta didik agar lebih terbuka dan dapat mengekspresikan dirinya dengan nyaman, serta guru juga perlu mengendalikan emosinya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman, sehingga peserta didik akan merasa nyaman dengan gurunya. Nah, dari topik yang telah saya refleksikan ini memunculkan suatu desain inovasi pembelajaran yang berjudul Implementasi EMC 2 melalui media pembelajaran dengan menggunakan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Desain inovasi pembelajaran ini merupakan penerapan dari model pembelajaran EMC 2 pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar dengan materi pembelajaran keberagaman flora dan fauna di Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran berupa peta interaktif. Nah, tujuan dari desain inovasi pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap keberagaman flora dan fauna di Indonesia melalui peta persebaran flora dan fauna. Kemudian mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif melalui kegiatan pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Nah, pada kegiatan tersebut, pembelajaran dimulai dengan memantik peserta didik melalui video pembelajaran atau video pendek tentang fauna atau flora khas daerah. Pada tahap ini, guru akan menunjukkan contoh peta persebaran flora dan fauna yang berada di Indonesia, kemudian menjelaskan keterkaitannya dengan kondisi geografis dan budaya. Selanjutnya, peserta didik akan bekerja secara kelompok untuk mengelompokkan persebaran flora dan fauna berdasarkan peta Indonesia. Kemudian setelah itu peserta didik juga akan mempresentasikan hasil karya dan memberikan umpan balik secara konstruktif secara berkelompok. Nah, melalui inovasi ini peserta didik diharapkan tidak hanya memahami keberagaman hayati dari sudut pandang ilmiah, tetapi juga dapat menghargai nilai-nilai budaya. Kemudian mengasah keterampilan berkolaborasi, berpikir kritis, serta mengembangkan kreativitas visual. Kemudian selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan refleksi dan evaluasi bersama peserta didik selama proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran peta persebaran flora dan fauna. Kemudian yang kedua yaitu mengarsipkan hasil karya peta berupa dokumentasi pembelajaran sebagai portofolio pembelajaran inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pemantauan berkala terhadap dampak inovasi dalam perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, termasuk minat terhadap isu lingkungan dan budaya lokal.
Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.